Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Setiawan. Saya di sini akan membuat tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Oke, di sini saya sudah membuat program Sita UT untuk aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Oke, misalnya di sini saya menambahkan NIM mahasiswa, misalnya NIM saya jumlah 1. Modulnya misalnya saya di sini akan memilih modul bahasa Indonesia. Alamat pengiriman misalnya ke Palembang. Ini ada total biayanya juga sesuai dengan modul yang di harga di sebelah kiri. Klik kirim. Oke, pesanan sukses dikirim ke Sita UT dengan NIM sesuai yang telah saya inputkan, modul bahasa Indonesia dan total biayanya. Oke, untuk kodenya akan saya buka terlebih dahulu. Berikut adalah kode yang telah saya buat dari aplikasi yang saya tampilkan tadi, Sita UT. Yang pertama yaitu untuk penjelasan arsitektur dari komponen struktur kodenya. Kode ini mengimplementasikan konsep pemisahan komponen formulir input ilustrasi ke dalam komponen custom bernama item form. Item form ya. Sedangkan untuk tabel datanya utama dikelola oleh komponen root dari aplikasi. Untuk argumentasi pendukungnya itu memisahkan form input menjadi komponen tersendiri. Membuat kode menjadi reusable dapat digunakan kembali bersih dan memisahkan tanggung jawab. Logika dari expression of cons. Logika form tidak mengontrol logika tampilan dari tabel utama. Untuk penggunaan data binding dan directive outputnya, scale-nya digunakan untuk menampilkan judul dari nama aplikasi dan total perhitungannya, dan untuk vtext-nya diterapkan pada vtext barang nama. Pada barang nama sebagai cara aman merender teks guna menghindari XSS injection. Dan untuk HTML diterapkan melalui metode status ketersediaan ataupun stok. Status ketersediaan. Untuk merender tag HTML tebal secara dinamis berdasarkan sisa stok. Untuk vModelnya mengikat data input, form, serta teks pencarian. Dua arah, two-way data binding agar perubahan di layar langsung mengubah data di script secara instan. Untuk pengolahan data array-nya dan penggadaiannya. V-for digunakan untuk melakukan looping data array, daftar barang, di-filter setiap elemen diberikan key barang ID-nya, dan agar V dapat melacak elemen DOM secara efisien saat terjadi penambahan ataupun penghapusan. Untuk VF, VElse, F dan else-nya dipasang untuk mengecek sisa stok barang, menampilkan bandage kritis atau aman, dan mengecek apakah array memiliki data jika pencarian tidak menghasilkan apapun.
Layout otomatis beralih menampilkan pesan empty state. Jadi jika barang habis dia akan menampilkan pesan kosong ya, atau stok habis. Untuk computed property-nya, untuk fungsi pencarian daftar barang di filter saya posisikan di dalam objek computed, sementara untuk fungsi penambah dan penghapus diletakkan pada methods-nya. Untuk argumen pendukungnya, computed property memiliki keunggulan berupa cache mekanisme, yang artinya di sini ia beroperasi filter pencarian dan kalkulasi total stok hanya akan dijalankan ulang oleh komputer apabila data di dalamnya benar-benar sudah berubah. Untuk penggunaan watcher-nya, saya di sini untuk daftar barangnya memantau koleksi array secara menyeluruh menggunakan opsi diff atau true. Diff true sangat berguna sebagai jembatan otomatis autosave ke basis data atau local storage setiap kali ada barang baru yang masuk ataupun terhapus. Untuk watch data kuncinya, memantau kolom pencarian teks untuk memperbarui string status interaktif kepada pengguna sewaktu mereka sedang mengetik huruf demi huruf. Untuk validasi event dan handling dan kenyamanan penggunaan, untuk penggunaan dapat menekan tombol enter saat mengisikan harga, langsung menyimpan, dan menekan tombol SC pada kolom pencarian untuk langsung mereset dari teks itu tersendiri. Dan untuk mengunci tombol simpan menggunakan binding, saya menggunakan .2 disable jika penggunaan belum mengetikkan nama, barang ataupun mengisi harga secara tidak rasional misalnya di bawah 1%. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan interaksi pengguna UX dan mencegah error pada penyimpanan data. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari program yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.